Berhasil nggak itu? Berhasil. Nah itu analoginya gitu Pak. Itu. Yang terpenting sekarang adalah peningkatan kemampuan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Begitu. Nah, ketika memang ada peserta didik si A, si B, si C yang capaiannya misalkan masih kesulitan di dibangun ruang, ya diberi catatan membutuhkan pendampingan pada lingkup materi bangun ruang. Itu ketika memang yang bersangkutan misalkan dari 5 naiknya kok cuma 6. Nah itu berarti masih butuh bantuan di situ. Nah, gimana? Mau dipaksa sampai 8 seperti teman-temannya? Gak mungkin. Itu ngotot ya. Jadi boleh Pak. Boleh. Ya yang terpenting itu memastikan ada perkembangan hasil belajar peserta didik. Kira-kira bagus mana? Dari 8 ke 9, dari 4 atau 5 sampai ke 7. Nah, yang terpenting itu ada pertumbuhannya itu. Mengenai proses gimana Pak? Oh kalau proses tidak diambil nilai Pak, assessment proses. Enggak, artinya dari yang 8 ke 9 itu kan dia hanya sedikit effort untuk ke situ. Tapi yang dari 4 sampai 7 itu kan dia perlu energi yang banyak. Itu artinya proses itu yang kita sendiri yang menentukan. Proses itu guru yang mendesain, tutor yang mendesain. Bahkan bisa jadi kalau 8 kok hasil akhirnya 9, agak rugi ini gurunya ini, agak rugi. Nah itu diferensiasi nanti akan ada di materi pembelajaran. Nah diferensiasi itu bisa satu konten itu materi yang diajarkan berbeda. Yang satu sudah menguasai Google Map SD ya, ada Google Map. Pembelajarannya peta. Loh, yang sudah bisa baca Google Map diajari peta. Di dalam peta itu ada apa? Garis ini namanya jalan, garis ini namanya sungai. Ini menjadi batas kabupaten. Wah itu yang sudah bisa buka Google Map. Kalau kontennya sama, gitu ya, Bapak Ibu buat presentasi atau video tentang pemahaman peta, itu yang buat Google Map nggak berkembang, yang sudah bisa baca. Nah itu fungsinya asesmen awal. Beberapa peserta didik kita sudah paham tentang peta, sudah bisa baca peta itu sudah bisa. Sebagian peserta didik memang tidak pernah membuka atau mempelajari tentang peta, ya mau tidak mau kontennya berbeda. Nah itu diferensiasi. Ngukurnya yang dibedakan. Gitu ya. Jadi sesuaikan. Misalkan hasilnya Pak secara nilai itu yang terlambat tadi itu 70 misalkan, yang satu yang cepat juga 70, tapi 70 ini berbeda gitu ya dari sisi muatannya itu tadi. 70-nya yang lambat dengan yang cepat itu kan. Enggak gitu, harusnya yang sudah mempelajari peta kalau rubriknya dibuat setara, yang sudah belajar map duluan, harusnya angkanya juga sudah tidak 70. Gitu. Nanti monggo prosesnya seperti bentuk tesnya seperti apa, buat rubrik yang adil. Gitu. Misalkan sama-sama tagihan, gitu ya, tagihannya apa? Yang satu baru menggambar peta, yang satu sudah diberikan analisis tentang peta, berarti gambar petanya udah bisa, udah selesai itu yang nilai itu. Gitu. Saya teknisnya pun monggo Bapak Ibu yang menentukan ya. Gitu. Jadi pembelajaran itu diferensiasi boleh di konten, boleh di proses belajarnya, boleh di tagihan akhirnya. Boleh di tagihan akhir. Misalnya begini, ketika ada putra dari salah satu MC begitu ya, punya kemampuan berbicara yang lebih baik, tagihannya dibedakan lah. Tagihannya dibedakan. Nah, ketika tagihannya dibedakan, apa nilainya sama? Tentu tidak. Ketika tagihannya nanti lebih berat, otomatis dapat nilainya kan lebih. Nah itu yang kemampuan berbicaranya baik, public speakingnya baik. Bapak jangan memberikan pembelajaran sama dengan yang rata-rata tagihannya juga sama, jangan.
Ini malah nggak berkembang ini nanti yang baik ini. Nah, kita punya tagihan. Kalau di PAUD itu namanya scaffolding. Scaffolding itu memberikan tagihan, berapa ya? Pijakan tahap-tahap kemampuannya itu. Ketika kemampuannya kok di sini, tagihannya sedikit di atasnya. Nah itu scaffolding, atau kalau di ahli itu namanya CPD. Nah itu di atasnya. Seperti kalau dalam speaking ya, yang pintar ngomong di kelas, tagihannya ya usahakan cari turis. Boleh Pak. Karena dia tantangannya lebih besar. Itu. Nah, bagi yang baru ya perkenalan dulu sama turis. Kalau yang lain sudah conversation, yang satu memperkenalkan. Jadi, mau ke Pak. Padahal nanti ada hari kedua ada assessment Pak. Ya, tapi kok rasanya kalau tidak dikeluarkan nanti tidak malah hilang. Tadi disampaikan oleh Bapak di asesmen itu ada asesmen nasional maupun asesmen kesetaraan. Saya bahkan menyebut baru-baru beberapa bulan kemarin Pak Komarudin ketua PKB di sini kan sangat menyampaikan keluhannya, ada ujian ini, ujian kesetaraan, ada untuk Kabupaten Sleman dan sebagainya. Nah pertanyaannya, katanya PKBM itu sudah disetarakan dengan reguler, tapi kok masih ada ujian nasional dan ujian kesetaraan. Nah ini yang terus materinya apakah sama, nasional maupun kesetaraan? Dan yang ini tadi, setara itu kan setara dengan reguler. Kenapa masih ada ujian kesetaraan? Nah itu pertanyaannya. Kan mahasiswa jadi sakit ya, sendiri nasional dan kesetaraan lagi. Ya, katanya PKB bisa disetarakan dengan reguler, tapi kok masih diujikan kesetaraan? Mohon penjelasannya Pak. Baik Pak. Assessment ya, bukan ujian. Kita sekarang sudah tidak menguji peserta didik. Karena ketika menguji peserta didik, soal ujinya itu diberikan kepada pendidik, juga belum tentu pendidiknya lolos gitu. Jadi sudah tidak ada ujian Pak. Nah namanya assessment. Assessment yang pertama, assessment nasional. Itu nanti diselenggarakan sekitar bulan September. Ini sebentar lagi nih Pak. Ini tutor operator PKPM harus bersih-bersih data ini. PPDB langsung input data sinkron, begitu sinkron, data sinkron itu yang akan dijadikan data peserta assessment nasional. Itu yang pertama. Nah, assessment nasional itu tidak mengukur kemampuan individu peserta didik Pak. Asesmen nasional besok di bulan September itu adalah mengukur kemampuan rata-rata literasi, numerasi, survei lingkungan belajar, dan kepemimpinan kepala sekolah. Ini fungsinya apa? Untuk penggalian data perbaikan proses pembelajaran. Nah, data hasil asesmen nasional besok itu digunakan untuk nyusun kurikulum di tahun ajaran berikutnya. Itu sambil juga nanti ketika hasilnya keluar itu juga untuk perbaikan pembelajaran. Penggunanya siapa? Satuan pendidikan, rekap kabupaten, dinas pendidikan, nanti rekap satu provinsi, dinas pendidikan provinsi kalau SMA dan SMP, dan Kemdikbud sendiri. Ngerti ya? Itu bukan ujian, tapi sebenarnya itu survei aslinya itu. Survei ukur. Kalau Bapak Ibu peserta didiknya itu banyak, itu peserta asesmennya juga enggak banyak Pak. Sampling, karena peserta didiknya kita hanya satu kelas dan itu rata-rata 20 sampai 30, akhirnya populasi kena kabel. Tapi kalau sekolah yang memiliki kelas 11-nya itu misalkan ada 4 kelas, sampling Pak.
Makanya itu tidak mengukur kemampuan individu peserta didik, itu asesmen nasional. Nah, yang kedua uji kesetaraan. Itu uji kesetaraan itu adalah amanat undang-undang. Jadi begini amanatnya undang-undang. Lulusan pendidikan non formal dan informal itu diberi penyetaraan melalui uji kesetaraan. Bahasanya memang seperti itu. Itu udah diusulkan untuk dicabut. Sebenarnya rancangan undang-undang Sidiknas yang baru itu udah tidak ada, Pak. Tapi kan kemarin gagal nih. Sidiknas yang diajukan itu gagal. Nah, pasal itu masih mengikat. Makanya ada uji kesetaraan. Nah, uji kesetaraan di situ juga basisnya bukan materi, Pak. Uji kesetaraan yang diukur itu kemampuan literasi dan numerasi. Tidak ada apel itu di ujian kesetaraan. Nah, cuman Kemdikbud punya grading, gitu, punya grade skor sekian, itu berarti lolos uji kesetaraan. Yang di bawah itu, ya tetap lulus. Lulus sekolah boleh, lulus pendidikan kesetaraan boleh, tapi sertifikatnya adalah sertifikat hasil uji kesetaraan. Gitu. Kalau yang lulus, ya keterangan lulus dari uji kesetaraan. Gitu. Nah, itu implikasinya di mana? Implikasinya pada instansi yang mau menggunakan, Pak. Itu yang mau menggunakan. Nah, seperti mungkin ke depan nanti TNI Polri itu yang diakui misalnya semoga lolos, yang diakui bisa ikut tes Akpol dan Akmil itu passing grade pertama lulus uji kesetaraan dulu. Nah, yang tidak lulus ya dapat ijazah, gitu. Ngoten, Pak, konsepnya ngoten nggih. Gitu. Jadi bukan menguji materi. Sekarang sudah tidak ada. Asesmen nasional dan uji kesetaraan tidak menguji lingkup materi, kemampuan penguasaan materi, Pak. Soalnya itu sama literasi dan numerasi. Memahami bacaannya panjang gitu. Nah, itu di dalamnya ada apa? Itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Oh, oke. Iya. Thinking skill gitu. HOTS. Gitu. Nah, terkait dengan HOTS, kalau HOTS itu keilmuan dasarnya itu pakai taksonominya belum. Itu soal HOTS. Jadi soal HOTS itu pada kemampuan C456. Nah, 456 itu soal HOTS. Nah, sekarang Kemdikbud itu memperbolehkan Bapak Ibu ketika pembelajaran tidak harus menggunakan taksonominya belum. Gitu. Nah, sekarang itu paradigmanya malah gunakan taksonominya punya Wijin dan IC. Udah ganti lagi ya. Boleh gunakan itu boleh, Pak. Tapi sekarang, ternyata riset sekarang referensinya itu. Ya, riset sekarang Bapak Ibu buka tesis disertasi tentang pendidikan di jurnal nasional maupun internasional itu sudah jarang menggunakan taksonominya belum. Kenapa? Belum itu kelemahannya dia bertingkat. Yang gitu kan, bertingkat. Gitu. Nah, kalau yang Wijintiase itu misalnya gini tadi Pak, lingkup materinya peta, gitu ya. Peserta didik ketika sudah bisa menyampaikan, gitu, menjelaskan, kalau tidak menjelaskan di dalam peta itu ada apa saja, peta itu dimanfaatkan untuk apa, gitu. Nah, ketika ada kasus seperti ini, Anda bisa bisa problem solving dengan peta itu dengan seperti apa. Nah, jika sudah seperti itu dinyatakan sudah memahami. Jadi konsep pemahamannya Wijintiase tidak harus semuanya. Dan tidak terlalu bertingkat. Nah, tidak bertingkat. Bisa jadi seseorang bisa menyampaikan evaluasi dulu atau mengeluarkan problem solving dulu. Itu sudah memahami artinya.
Makanya di lapangan kan kadang-kadang berbeda juga. Okay. Ditambah kalau membuat soal paling mumet. Begitu, makanya sekarang asesmennya tidak harus tes. Kalau dulu tes itu karena ada soal C1, C2, soal C3, terus soal C4, C5, C6 kan itu kan dulu buat soal tes. Sekarang tidak ada soal tes. Begitu Pak, itu terkait dengan ujian ya. Ada ujian negara, bukan ujian tapi asesmen nasional dan uji kesetaraan. Itu berkembang terus ya. Betul Pak, keilmuan itu berkembang terus. Nah yang saya salut, yang metode tradisional tidak berkembang, mana sekarang seperti itu. Itu metode setorannya di pondok itu kan malah asesmen sumatifnya sekarang. Gitu. Oh gitu ya? Iya, nyetorkan yang dia pelajari, setorkan ke kiainya, kan gitu. Dan itu udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Gitu. Malah mungkin umurnya 100 tahun lebih. Lebih Pak. Makanya sistem pembelajaran yang di Gontor itu nggak berubah Pak. Gontor pakai sistem pembelajaran itu. Gontor sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, sistem belajarnya. Nah, Gontor apakah diakui loh? Gontor itu diakui di universitas manapun di dunia. Gitu. Nah, kalau sistem setoran itu kan yang belajar mandiri, setorannya baru sekian. Nah, yang ini belajar mandiri tapi setorannya udah bisa banyak. Nah, itu pembelajaran terdiferensiasi loh. Itu kan, seseorang yang bisa setor banyak ya cepat selesai. Katakanlah penguasaan kitabnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda, kemampuannya beda. Tapi memang manusia diciptakan tidak semua sama. Gitu. Bahkan nggak pakai RPP. Dan sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah mengutarakan itu dulu. Kok kita keblinger dengan tes ya? Karena proyek Pak. Semoga tidak. Nah semoga kita tetap juga terus belajar. Yo, saya yakin zaman itu akan berubah ya. Zaman itu akan berubah. Tapi sekarang sudah mulai kebuka. Ternyata membekali materi yang cukup banyak di kurikulum kita. Ketika kita sandingkan hasil PISA dengan negara di dunia, ternyata ini tidak memberikan kontribusi yang bagus. Gitu. Kalau masalah, kalau yang saya dengar di barat atau di luar negeri pelajarannya sedikit, sementara di kita pelajarannya banyak. Apakah sekarang itu karena menganut yang sedikit itu tadi sehingga disimpulkan hanya numerasi dan literasi itu seperti yang ada di barat itu atau gimana? Iya Pak. Kan kita banyak sekali pelajarannya. Betul. Sampai kita kalau lulus SMA ya bisa semua tapi tidak bisa apa-apa. Bisa semua tapi tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu, di aturan-aturan kita itu begini. Jadi tidak ada materi pelajaran yang ada atau mata pelajaran. Sebenarnya yang ada itu adalah lingkup materi yang itu dibelajarkan tidak harus berbasis mata pelajaran. Gitu. Dan yang diajarkan bukan materinya, bukan hasil akhirnya menguasai materi itu, tapi memiliki literasi dan numerasi menggunakan lingkup materi itu. Jadi walaupun kita banyak pelajaran, tapi arah akhirnya. Arahnya sama. Sekarang sudah integrasi itu sudah diperbolehkan. Ya mungkin nanti seperti itu Pak. Orang hidup itu kan cuma butuh. ternyata manusia itu terus belajar begitu. Ketika memberikan materi integral, integral buat apa? Nah itu perhatikan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sampai mendidik peserta didik kita misalnya yang ngajar IPA. Didik peserta didik kita, ini kita didik supaya jadi saintis. Yang matematika ini kita didik supaya menjadi ahli matematika. Bukan. Itu nanti tugasnya ada di perguruan tinggi yang seperti itu. Nah kalau yang pendidikan dasar dan menengah dengan ilmu IPA yang ada, kita tidak mendidik peserta didik kita menjadi saintis, tapi dengan ilmu IPA itu bisa menyelesaikan permasalahan di hidupnya. Fungsinya gitu. Nah itu literasi numerasi. Nah ketika nanti mau kuliah ngambil jurusannya kimia murni, biologi murni, nah itu nanti baru dididik menjadi saintis,
spesialis. Nah, jangan sampai kita terjebak di sana. Kita menggunakan peserta didik kita sebagai saintis, tidak sampai situ. Dengan mapel itu bisa memiliki literasi dan numerasi sehingga masalah-masalah kehidupan yang ada di sekitar itu dia bisa paham, bisa menyelesaikan. Begitu. Jangan terus buat soal rots sehingga kita bisa menyelesaikan sekian soal turunan ya. Nah itu paradigmanya mulai berubah. Karena mendidik pengen semuanya bisa seperti saintis atau mendidik, nah kemampuan peserta kita tuh kembali lagi gitu. Kita itu memang dilahirkan beragam dan keragaman itu yang menjadi buat kita indah. Bahwa itu kalau ngajar peserta didiknya memang ada yang sedikit terlambat, jangan stres. Kembali lagi ke fitrah. Manusia itu dilahirkan itu berbeda, Allah baru selesai itu. Apalagi ada yang bekerja. Apalagi yang bekerja. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke mana? Assessment biar nanti saja. Assessment nanti saja. Kita lanjut ya, tidak usah. Atau mau ada istirahat? Tahu jadwalnya gimana? Belum. Jadwal istirahat jam berapa? Sudah bisa. Nggak ada keterangan dan Oh lanjut terus. Nggak ada. PKPM itu ada paket A, B, C. Berarti nanti nyusun kurikulumnya juga A, B, C ya Pak. Oke Pak. Baik, terkait teknis ini satu bagian yang punya program paket A, paket B, paket C. Bapak Ibu boleh nyusun kurikulumnya itu satu dokumen, itu satu dokumen, atau boleh nyusun paket A sendiri, paket B sendiri, paket C sendiri. Itu diperbolehkan. Bahkan PKBM yang masih punya PAUD masuk dalam program PKBM. Aslinya PAUD itu dulu nggak ada dalam PKBM, gitu. Karena PAUD ikut dapur di duluan, PKBM melepas, yus jadi lembaga sendiri. Wah sekarang mah jadi kehilangan. Ya kalau yang di SKB kan enggak. Program PAUD SKB itu masih satu NPSN gitu. Nah, Bapak Ibu yang dari pengelola PKBM kan dulu ngelola PAUD, terus PAUD berdiri sendiri jadi lembaga sendiri sekarang. Nah bahkan yang punya PAUD itu boleh satu dokumen Pak, kurikulum satuan pendidikan. Di dalamnya nanti di pengorganisasian pembelajaran ada pengorganisasian pembelajaran PAUD, ada pengorganisasian pembelajaran paket A, paket B, paket C begitu Pak. Lalu visi-misinya gimana? Visi misi kan lembaga Pak. Nanti berbedanya paling di tujuan Pak. Tujuan PAUD sendiri. Kalau visi dan misi satu lembaga sama Pak. Nah nanti tujuan di paket di PAUD itu tujuannya seperti apa? Di paket A, paket B, paket C seperti apa? Itu Pak. Bedanya di situ. Yang bedakan di pembelajaran. Betul, tujuan, terus pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajarannya juga berbeda. Itu kalau mau jadikan satu. Tapi kalau Bapak enak sendiri-sendiri ya berarti buat kurikulum sendiri-sendiri. Sama saja sebenarnya Pak. Menggabungkan beberapa kurikulum jadi satu dokumen atau memisahkannya menjadi beberapa dokumen itu sama. Gitu.
Nah itu diperbolehkan. Ini Bapak Ibu, ini sebagai patokan. Jadi sekolah yang dicita-citakan pasti ini ya. Gitu. Ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terus pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, kemudian iklim sekolah inklusif, dan merayakan kebinekaan serta kepemimpinan. Ini ketua PKBM harus sadar, ini menjadi indikator sekolah yang berkualitas itu ini. Ini kebijakan sekarang seperti itu, bukan nilai yang baik, karena nilai sekarang sudah tidak ada di UN, tidak ada di indikator. AN di dalamnya mengukur ini semua. Jadi sekolah yang baik sekarang kamu, sekolah yang baik adalah sekolah yang hasil asesmen nasionalnya hijau semua. Bapak Ibu benaman itu, berarti indikator sekolah baik saya sudah capai semua. Pun itu data itu, karena AN isinya ini, AN isinya ini. Nah kita masuk di karakteristik kurikulum ini sudah sepertinya OHP-nya ya, yang sama agak tajam. Nah ini Bapak Ibu beberapa regulasi gitu ya. Jadi dimulai dari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan gitu. Nah SKL ini menjadi kriteria minimal tentang satuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dan hasil belajarnya pada akhir jenjang pendidikan. Kemudian turun di 2024 tentang standar isi. Kemudian di 2022 ada tentang standar proses dulu 2022, standar penilaian. Kemudian 2024 muncul yang pedoman penerapan kurikulum. Ini yang terbaru. Ini yang kurikulum pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah ini ada panduan-panduan Bapak Ibu. Kemarin kita gunakan itu dokumen ini ya, panduan. Ada yang belum pernah mengunduh ini Bapak Ibu? Kuncinya itu ada di akun belajar. Dengan akun belajar nanti dokumen ini nanti bisa diunduh. Nah ini sudah sebentar lagi akan direvisi juga. Ada beberapa penyederhanaan. Kalau kemarin kan Permendikbud nomor 12, terus yang baru saja ini CP. Nah setelah CP nanti ada 3 panduan terbaru. Panduan penyusunan KSP, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan P5. Itu nanti akan sebentar lagi akan keluar. Ini harap menyesuaikan dengan regulasi itu. Nah Bapak Ibu, ini catatan buat kita bersama. Setelah usai pendaftaran IKN kemarin, satu, pelaksanaan IKN pada tahun sebelumnya otomatis sudah terdaftar gitu. Jadi yang tahun sebelumnya sudah pada mandiri belajar, mandiri berbagi atau mandiri berubah atau mandiri berbagi, otomatis tahun ini sudah diamanatkan ikut kurikulum merdeka. Pelaksanaan IKN pada tahun sebelumnya pada kategori mandiri belajar yang pada saat itu masih menggunakan KIHD, pada tahun pelajaran ini otomatis sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi peserta didik yang baru paling tidak sudah gunakan CP, atau boleh ekstrim baru, tengah dan akhir sudah gunakan CP semua, itu juga boleh. Nah itu tahap penyesuaiannya seperti apa. Pelaksanaan mandiri belajar pada tahun ajaran sebelumnya perlu menyesuaikan diri dengan struktur kurikulum merdeka yang terbaru karena strukturnya berubah. Nah persiapan tahun ajaran baru ini Bapak Ibu, ini harus dilakukan oleh pengelola lembaga. Satu, mempelajari rapor pendidikan. Seperti saya sampaikan, ini PR ini Bapak Ibu. Tolong buka rapor pendidikan, diskusikan di kepala sekolah dan tutor-tutornya. Syukur ketua yayasan juga bisa
ikut hadir di diskusi tersebut. Kemudian evaluasi kurikulum satuan pendidikan pada tahun sebelumnya. Nah, kira-kira rapor pendidikannya seperti apa? Hasil literasi, numerasi, terus survei lingkungan, proses pembelajaran dan kepala sekolah, survei kepala sekolahnya nanti seperti apa? Istilahnya kok rapot pendidikan? Betul Pak, rapor pendidikan Pak. Itu siswa sebenarnya. Rapotnya siswa atau rapotnya sekolah? Rapot sekolah. Rapot sekolah. Bukan rapotnya siswa. Itu rapot sekolah. Oh ya. Istilahnya sekarang rapot. Nah, sekarang rapor pendidikan Pak. Ada istilah baru. Kalau raportnya anak itu namanya sekarang laporan hasil belajar. Ya sama rapor Pak. Tapi kalau ini raportnya sekolah. Gitu. Dan itu tidak merujuk pada individu A, B, C, karena yang diberikan soal dan survei itu peserta didik, tenaga pendidik, sampai kepala sekolahnya. Itu mengisi juga itu Pak. Yang sunglijar itu, Ya, sunglijar itu. Nah itu nanti hasil data itu masuk dalam rapor pendidikan. Nah rapor pendidikan itu yang bisa buka lingkup sekolah, dinas pendidikan, sama Kemdikbud. Tapi dinas pendidikan tidak bisa buka di sekolah, tidak diberi kewenangan oleh Kemdikbud. Dinas pendidikan tidak bisa buka raportnya sekolah A, sekolah B, sekolah C, terus lebih baik yang mana. Dinas pendidikan tidak tahu, karena dinas pendidikan tidak punya urgensi untuk tahu di tiap sekolah. Tiap sekolah itu kewenangannya kepala sekolah. Gitu. Mau sampai mana, sekarang progresnya seperti apa, perbaikannya di mana, itu kewenangan sekolah. Seperti prerogatif. Iya, memang hanya sekolah. Makanya kurikulum itu yang tanda tangan kepala sekolah. Begitu. Kurikulum itu yang menetapkan kepala sekolah. Nah, terlepas nanti harus dikumpulkan ke dinas, mengetahui kabin, itu administratif. Gitu. Tapi yang merencanakan proses itu ada kewenangan sekolah. Nah, rapor pendidikan ini dinas pendidikan punya data agregat satu kabupaten. Misalkan literasi satu kabupaten itu seperti apa? Rata-rata lemahnya di mana? Gitu. Terus literasi numerasinya ada di mana? Terus selama ini karakter bagaimana? Itu, nah kabupaten dengan hasil rata-rata semua sekolah yang bersangkutan, oh ya ternyata misalkan dari survei itu yang masih merah adalah tentang pembelajaran. Pembelajarannya kurang inovatif. Nah, dinas punya skema, oh kita nolongnya pakai apa nih? Dari sekian survei satu kabupaten kok pembelajaran kurang inovatif. Melakukan pertemuan apa untuk menyelesaikan masalah itu. Semacam